Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Chapter 1155 sebelumnya menghadirkan sebuah pengungkapan yang mengejutkan. Ternyata Rox Decebek merekrut para anggota krunya melalui metode yang tak terduga, yakni Davy Big White. Fakta ini pun membuka banyak kemungkinan dan pertanyaan baru. Apakah Davy Big White sekedar ajang permainan antara kru atau justru memiliki makna yang lebih besar dalam sejarah dan ideologi bajak laut di dunia One Piece? Nah, kali ini kita akan bahas berbagai teori dan juga prediksi tentang apa yang akan terjadi ke depannya pada chapter selanjutnya yang tentu saja hadir di minggu ini. Jadi, siapkan cemilan kalian nakama. Jika sudah, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Awal mula, Tamagon punya beberapa prediksi dengan berdasarkan clue dari petunjuk Redon, di mana Redon memposting hype level maksimum. Nah, di sini kita bisa melihat Broly yang Super Saiyan yang mempunyai ekspresi reaksi yang benar-benar bersemangat. Ini menunjukkan berarti bisa saja chapter besar, pengungkapan besar, atau kejutan besar-besaran yang akan kita dapatkan di minggu ini. Nah, oke, jadi kita mulai saja pembahasan terkait dengan hype level maksimum yang menjadi acuan kita dalam membuat teori ini. Nah, kemungkinan besar chapter 1156 ini akan fokus pada Im-sama dan juga masa lalu dunia. Kemungkinan besar Im-sama ini akan menceritakan asal-usul dirinya. Kemudian kita juga bisa melihat flashback besar terkait dengan Joy Boy, Ancient Kingdom, atau Abad Kekosongan. Atau yang paling liar adalah identitas asli dari Im-sama sebagai Calypso, istri dari Joy Boy, juga bisa akan menjadi kenyataan dari teori kemarin. Chapter ini bisa saja menunjukkan Cross Quill yang akhirnya mulai bergerak ke arah dari Lowtail. Kurohige juga demikian muncul kembali dan merebut kekuatan baru dari pihak tertentu. Misalnya mereka menyusup ke Maria Jua dan mendapat Poneglyph di sana. Kurohige juga kemungkinan besar menemukan bukti kuno tentang Davy Big Fight sebagai sistem duel zaman Joy Boy dan juga Im-sama. Nah, disinilah prediksi favorit Tamagon. Bagaimana jika chapter 1156 One Piece ini adalah pengungkapan besar soal asal-usul buah iblis legendaris, buah yang bahkan mengubah makna Gomu Gomu no Mi selamanya. Yap, kita berbicara soal buah iblis Nika. Kita mulai dari angka 1156. Angka ini bisa jadi dibaca sebagai Gomu, yakni plesetan dari Gomu Gomu no Mi, nama buah dari Luffy yang selama ini tersembunyi 1000 chapter. Bagaimana jika chapter ini kemungkinan besar akan mengambil fokus ke buah iblis legendaris milik Luffy ini yang berasal dari tanah Elbaf itu sendiri. Kita tahu suku Elbaf menjunjung tinggi legenda dan dewa-dewa perang. Maka saat nama Nika disebut sebagai bagian dari cerita rakyat Elbaf, kita bisa berteori satu hal. Nika bukan hanya mitos, dia adalah bagian dari sejarah nyata negeri tersebut. Mungkin saja Nika ini pernah datang ke tanahnya para raksasa tersebut. Mungkin dia pernah memimpin mereka melawan world government terlebih dahulu. Atau bisa jadi buah Nika dulunya disembunyikan di Elbaf sebagai warisan terakhir dari abad kekosongan. Menariknya bisa saja ini dibungkus sebagai flashback Loki. Disinilah dia mendengar legenda dewa matahari dari para tetua. Mungkin disinilah dia diberi pilihan untuk memakan buah iblis legendaris itu, tapi dia menolaknya karena kehormatannya sebagai pejuang Elbaf. Dan karena penolakan inilah buah tersebut langsung hilang dan singkat cerita itu kemudian jatuh ke tangan anak bernama Luffy di East Blue. Sekarang setelah semua itu terjadi, bayangkan jika Loki ini kini melihat bahwa Luffy adalah Nika sendiri. Dia adalah pemilik dari buah iblis legendaris Elbaf. Ini pun bisa memicu dua reaksi besar. Pertama, rasa kagum dan takdir yang dimiliki oleh Loki ini. Atau yang kedua, rasa marah atau kecemburuan. Mengapa buah iblis suci bangsanya sendiri dimiliki oleh orang luar seperti Luffy? Jadi konflik internal inilah yang mungkin menjadi rintangan besar dari Luffy sebelum dia bisa membentuk aliansi final melawan Im-sama dengan adanya Loki. Kemudian prediksi yang keempatnya tentu saja revolusi besar-besaran dunia telah dimulai. Mengingat Tenryubito dan juga Marijua sekarang mulai bergejolak, maka mungkin saja Dragon dan juga Sabut menyerang langsung pusat pemerintahan dunia tersebut. Muncul pengkhianat dari pihak pemerintahan dunia bisa saja juga terjadi. Misalnya keluarga Don Quixote di sana memicu pemberontakan. Kemudian yang selanjutnya bisa diceritakan dalam chapter ini, bisa saja kemungkinan besar kita akan melihat bagaimana Rox memulai langkah pertamanya menuju konfrontasi besar antara pemerintahan dunia.
Awal mula God Valley pun bisa saja diceritakan di chapter ini. Kita juga sepertinya akan tahu alasan kenapa Rox ini mengincar Im Sama di Merejoa. Rox tahu kebenaran yang tak diketahui mayoritas dunia, bahkan mungkin tahu siapa sebenarnya penguasa sejati dunia tersebut, yakni Im Sama. Rox dikenal sebagai bajak laut yang berideologi ekstrim. Bukan hanya ingin berkuasa, tapi ingin menggulingkan tatanan dunia. Ia menolak otoritas pemerintahan dunia dan tidak mengakui sistem yang dikendalikan oleh 20 kerajaan pendiri. Jadi disinilah Merejoa sebagai simbol kekuasaan dunia, dan Im adalah pusatnya. Mengincar Im Sama berarti mengincar akar kekuasaan tersebut. Dan dengan menemukan Im Sama, Rox ini mungkin berniat mengganti sistem dunia dengan dunia baru versi dirinya sendiri. Rox sepertinya juga memiliki akses ke informasi rahasia termasuk tentang abad kekosongan, Joy Boy dan juga senjata kuno. Semua hal itu berhubungan langsung dengan Im Sama dan alasannya bersembunyi selama ini. Rox mengetahui bahwa Im Sama ini terlibat dalam penghabusan sejarah dunia 800 tahun yang lalu. Tujuannya jelas, Merejoa bukan hanya untuk kekuasaan, tetapi untuk membalas masa lalu, membuka tabir kebenaran dan membangkitkan sesuatu yang lemah dan menciptakan era baru sesuai dengan versinya sendiri. Kita pun juga akan melihat kilas balik dari Rox de Sebek di Hachirosu, Pulau Bajak Laut. Rox kembali merekrut kru baru di sana, dihuni oleh nama-nama besar seperti Kaido muda dan juga Big Mom. Disinilah juga kita diperlihatkan mungkin dinamika awal antara kru Rox ini. Kaido muda yang masih terlalu liar dan tidak tunduk, Big Mom dengan egonya, dan juga kru-kru yang lain ingin tujuan mereka masing-masing dalam bergabung ke kru Bajak Laut Rox ini. Sementara di sisi yang lainnya, Loki pun menyaksikan langsung bagaimana Rox ini melakukan semuanya tanpa belas kasihan dan juga tanpa takut. Inilah momen yang akan mempengaruhi pandangannya terhadap dunia bajak laut dan kekuasaan bahkan hingga saat ini. Chapter selanjutnya diprediksi juga akan membahas tentang Harald yang pernah diundang oleh pemerintahan dunia ke God Valley untuk membahas posisi Elbaf sebagai kekuatan independen yang dianggap terlalu berbahaya. Negosiasi rahasia yang terjadi di sana bisa saja pemerintahan dunia menginginkan agar Elbaf tidak ikut campur dalam urusan abad kekosongan ataupun Joy Boy. Sebagai imbalannya, Elbaf diberikan akses terbatas ke teknologi ataupun informasi kuno, mungkin poneglyph ataupun senjata kuno. Namun, lagi-lagi negosiasi ini pun pecah karena munculnya Rox de Sebek di God Valley yang mengacaukan semuanya, membuat Harald mundur dan menyembunyikan keterlibatannya dalam Elbaf dan juga pemerintahan dunia. Yup, jadi dengan flashback yang mulai mengarah ke insiden God Valley ini dan petunjuk demi petunjuk pun semakin jelas, Oda di sini pun membangun semua hal yang berhubungan dengan Rox de Sebek nanti. Yup, jadi overall sekian prediksi Tamagon terkait dengan chapter di minggu ini. Jika kalian punya prediksi yang lainnya, silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga weekdays kalian menyenangkan ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.